Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Aliyyil Qahhar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan Al-Quran dari sisinya dan menurunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam dua kali dalam bentuk aslinya, dan yang kedua di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril ketika malaikat Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra dan Mi'raj. Ketika mengisrakan Rasulullah, memperjalankan Rasulullah di malam hari, dan ini yang disebut dengan Isra. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga naik ke atas langit yang 7 dan terus naik melewati surga, dan hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di bawah Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, sampai di sini kedudukan yang saya bisa capai. Malaikat Jibril sudah tidak bisa naik lagi kepada Allah Azza wa Jalla, dan hanya Rasulullah yang kemudian dinaikkan oleh Allah Azza wa Jalla ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh makhluk, yang bisa dicapai oleh makhluk di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Dan Sidratul Muntaha tempat yang paling tinggi, dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencapai kedudukan tersebut, di mana Sidratul Muntaha yang artinya sidroh artinya pohon bidara. Sidratul Muntaha, Al-Muntaha adalah bermakna puncak, yang paling atas, yang paling tinggi. Dan ini yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Adapun besarnya hanya Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu. Ketika Rasulullah mencapai Sidratul Muntaha, maka Rasulullah melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya. Inda Sidratil Muntaha, yaitu ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha.
Kata Rasulullah SAW, aku melihat malaikat Jibril ketika berada di Sidratul Muntaha. Beliau mengatakan, lahu sittu mi'ati janah. Malaikat Jibril ketika berada Rasulullah di Sidratul Muntaha, beliau melihat Jibril di bawahnya, karena Jibril nggak bisa naik. Dan malaikat Jibril alaihissalam dilihat oleh Rasulullah dalam bentuk aslinya, memiliki 600 sayap, dan masing-masing sayap menutup ufuk. Ini besarnya malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, malaikat atau yang menjadi pemimpin pemuka malaikat. Dan malaikat Jibril alaihissalam dijadikan oleh Allah berbeda dengan malaikat yang lain, yang mana para malaikat diberi oleh Allah masna wa sulasa wa ruba. Sayapnya itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tapi malaikat Jibril khusus diberi 600 sayap. Malaikat Jibril yang paling banyak diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menurunkan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Karena seluruh nabi dan rasul yang menurunkan wahyu kepada mereka dari Allah Azza wa Jalla hanya malaikat Jibril. Allah tidak mengangkat wakil malaikat Jibril. Tidak ada wakilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril, mengutus kepada Rasulullah SAW, membawakan wahyu, menurunkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat Jibril melaporkan kepada Allah, naik kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah mengabarkan dalam banyak hadis. Demikian juga Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, ratusan ayat. Ratusan ayat yang menunjukkan kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Dan inilah sifat yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Sifat maha tinggi. Dengan berbagai macam bentuknya. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya yang disebut dalam surat Al-A'la. Surat yang maha tinggi, yang paling tinggi, Allah Azza wa Jalla. Diberi nama surat itu dengan Al-A'la. Dan salah satu di antara nama Allah Azza wa Jalla, Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbikal a'la, nama Rabbmu yang paling tinggi, Al-A'la. Ini nama Allah Azza wa Jalla. Dan juga salah satu di antara nama Allah Al-Ali, yang maha tinggi. Dan berbagai macam sifat yang Allah sebutkan. Yarfa'u ilaih al-amalu soleh, yarfa'uhu, amal soleh naik kepadanya. Dan disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Dan disebutkan berbagai sifat yang menunjukkan kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah merupakan i'tiqad yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ratusan dan ribuan penukilan dari Rasulullah, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, yang menunjukkan mereka beriman kepada sifat maha tingginya Allah ini. Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala menulis kitab Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar, sifat kemahatinggian Allah lil Aliyyil Ghaffar, kepada yang maha tinggi dan maha mengampuni. Kitab ini dinukil, atau kitab ini sebenarnya kumpulan dalil-dalil, bukan hanya dari Al-Quran dan Sunnah saja, yang jumlahnya sebenarnya sangat banyak.
Akan tetapi juga diambilkan dari keyakinan i'tiqad yang dinukil dari para sahabat dengan sanad. Dan penukilan ini penukilan yang bisa dipertanggungjawabkan karena menggunakan sanad sampai kepada penulis Imam Adz-Dzahabi. Lalu kemudian kitab ini diringkas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Al-Ulu, kitab Mukhtasar Al-Ulu, yang mana kitab ini, Mukhtasar ini, ringkasan ini disusun untuk menyaring meskipun hanya yang sahih saja, tapi jumlahnya sudah sedemikian banyak. Satu kitab ini khusus membahas masalah kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kemahatinggian Allah. Sehingga apabila kita mau mengambil akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah mereka mulai dari Rasulullah bersama sahabat, merekalah Ahlu Sunnah. Para sahabat adalah pemuka dan pendahulu para Ahlu Sunnah. Dan Ahlu Sunnah, istilah Ahlu Sunnah sudah ada di zaman sahabat. Dan yang dimaksudkan adalah mereka yang mengikuti, yang masuk ke dalam ajaran Rasulullah SAW, masuk Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan mereka yang disebut dengan Ahlu Sunnah. Sehingga istilah Ahlu Sunnah sudah ada sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Lawannya pada waktu itu, zaman itu, ketika disebut Ahlu Sunnah, maka yang bukan Ahlu Sunnah dinamakan atau disebut dengan Ahlul Bid'ah. Istilah ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka mengenal istilah Ahlu Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Dan selama itu keyakinan mereka memiliki kesamaan, tidak ada perbedaan di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan sudah dinukil dari mereka. Dan banyak penukilan dari para salaf. Di antaranya amirruha kama ja'at. Fahami, jalankan sebagaimana datangnya. Artinya bahwa para sahabat ketika menerima ayat-ayat Al-Quran dan demikian juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menerimanya dan tidak ada yang menentang atau mempertanyakan ketika Rasulullah menyebutkan sifat-sifat Allah. Dan di antaranya yang di zaman sekarang ini banyak sebagian kaum muslimin yang berbeda di dalam memahami sifat-sifat Allah ini. Berbeda di dalam memahami nama dan sifat Allah, dan tidak berpegang lagi kepada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, tetapi justru berpegang kepada kaidah-kaidah yang diambilkan dari kitab-kitab atau tulisan terjemahan ilmu kalam, yang sebenarnya ilmu kalam ini diambil atau diterjemahkan, diintisarikan dari karyanya atau tulisan-tulisan buku-buku para filosof yang mereka tidak punya agama, Aristoteles, Plato, dan yang lainnya. Dari situ diterjemahkan kitab-kitab mereka ini ke dalam bahasa Arab. Lalu kemudian setelah diterjemahkan, para pembacanya ingin mengkompromikan. Dibaca oleh sebagian kaum muslimin, dan mereka akhirnya karena mereka takjub dengan kitab-kitab tersebut, mereka ingin mengkompromikan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Tetapi justru yang terjadi bukan mengkompromikan, karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah sudah sempurna, sudah lengkap, tidak butuh kepada tambahan. Rasulullah sudah menyampaikan apapun yang berasal dari Allah secara utuh, secara sempurna, tidak butuh kepada tambahan. Rasulullah sudah menyampaikan. Nah ini kata Rasulullah SAW, taraktukum alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian alal mahajjatil bayda, di atas hujjah yang putih. Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Artinya saking jelasnya penjelasan Rasulullah, saking gamblangnya penjelasan Rasulullah SAW, sampai-sampai seakan-akan malam itu gak ada bedanya dengan siang. Demikian jelasnya Rasulullah ketika menyampaikan kepada para sahabat. Tidak ada yang samar. Akidahnya selesai tuntas, seluruh i'tiqad yang harus diyakini oleh setiap muslim sudah disampaikan Rasulullah SAW. Apalagi tentang Allah, apalagi tentang Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, sudah selesai dan sudah tuntas. Karena itu dinukil dan disepakati keyakinan ini, bahwa Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah ini, dan inilah yang ditulis oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga beliau mengatakan bahwa segala puji bagi Allah, alhamdulillah alladzi huwa kama wasafa nafsahu, bahwa segala puji bagi Allah yang Allah adalah sebagaimana yang Allah sifati dirinya. Dan ini disebutkan di antaranya dalam kitab Ar-Risalah, dan yang dinukil oleh para murid-muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal sudah menyebutkan di dalam kitab beliau Ushulus Sunnah tentang sifat Allah, Allah beristiwa di atas arsy. Demikian juga muridnya Imam Syafi'i yang lain. Murid terbaik Imam Syafi'i ketika di Baghdad, Imam Syafi'i ketika di Baghdad mempunyai murid, dan murid terbaiknya salah satu di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau pindah ke negeri Mesir, dan di sana beliau mendapatkan salah satu di antara murid terbaik beliau, yaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Keduanya murid terbaik Imam Syafi'i, dan keduanya menulis kitab akidah. Imam Ahmad menulis kitab Ushulus Sunnah, dan Imam Al-Muzani menulis kitab yang diberi judul Syarhus Sunnah. Saya hanya membacakan salah satu saja, yaitu Imam Al-Muzani, karena inilah murid yang dikatakan sebagai pewaris madhab Syafi'i dan yang meneruskan madhab Syafi'i. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang dikatakan memiliki madhab yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Tetapi yang perlu diketahui bahwa madhab-madhab yang ada di kalangan para ulama ini yang berbeda, meskipun bukan pada pokok madhab, tetapi pada cabang-cabangnya. Itu adalah perbedaan dalam masalah fikih. Perbedaan itu disebut dengan perbedaan furu', istilahnya para ulama, yaitu masalah fikih. Tetapi dalam hal usul, dalam hal prinsip yang mendasar akidah, maka mereka para ulama, dan khususnya imam yang empat. Kenapa disebut imam yang empat? Meskipun pada waktu itu sebenarnya tidak hanya empat, sebenarnya banyak, tetapi disebut imam yang empat karena yang terkenal
setelah zaman itu adalah mereka 4 imam ini. Bukan hanya terbatas kepada mereka saja, tetapi sesungguhnya disebut imam yang 4 karena merekalah yang terkenal di antara kaum muslimin. Karena murid-murid mereka yang menyebarkan madhab tersebut. Dan itu madhab dalam fikih yang membedakan di antara mereka. Tetapi dalam masalah akidah mereka memiliki kesamaan yang lebih khusus lagi tentang akidah mereka terhadap Allah Azza wa Jalla, tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Makanya dinukil dari mereka tentang masalah akidah ini tidak ada perbedaan. Dan ini yang berusaha untuk ditutupi oleh kelompok yang menyimpang dari akidah mereka. Yang mana seakan-akan para imam yang 4 ini hanya dalam masalah fikih saja. Tapi sesungguhnya mereka ulama ahlu sunnah, bukan hanya dalam masalah fikih. Tapi mereka memiliki kesamaan dalam akidah. Mereka semuanya menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla di atas arsy, beristiwa di atas arsy sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan muncul belakangan perkataan yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah riwayat yang sangat lemah. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini riwayat yang sangat lemah tetapi dijadikan pegangan oleh mereka. Apa yang dikatakan atau yang dinukil dari Ali, bahwa Ali mengatakan Allah mawjud bila makan. Nah ini, Allah itu ada tanpa apa? Tanpa tempat. Nah ini, Allah sudah ada sebelum ada tempat. Nah, di sini penukilan dari Ali bin Abi Thalib yang dijadikan pegangan ini dijadikan sebagai akidah oleh kelompok yang mengingkari, menentang pernyataan Allah di atas. Yang sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang diajarkan, kalau enggak dikatakan didoktrin. Nah ini seperti halnya dogma yang diajarkan kepada kaum Nasrani, yang mana mereka tidak punya dasar tentang Trinitas dan yang lainnya. Tetapi akidah yang seperti ini diajarkan, ditanamkan, didoktrinkan tanpa menukil dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Padahal dalam Al-Quran dan Sunnah demikian banyaknya yang menetapkan sifat maha tingginya Allah, sifat naik, sifat turun, sifat dan seterusnya, yang menunjukkan kemahatinggian Allah. Dan fitrah manusia tidak bisa mengingkari kemahatinggian Allah dalam hatinya. Seandainya mau dinukil perkataan para ulama, para sahabat tentang sifat maha tingginya Allah, di atasnya Allah dari Rasulullah SAW, bahkan dalam Al-Quran sedemikian banyaknya, ribuan jumlahnya, dan semuanya riwayat-riwayat yang sahih. Seandainya hanya yang sahih saja sudah ribuan dari para ulama salaf hingga zamannya Al-Imam Adz-Dzahabi. Demikian juga para ulama yang lain yang mereka menulis sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang dinukil dari para salaf. Mereka mempunyai satu akidah yang sama. Saya akan membacakan satu saja di antara akidah yang ditulis oleh muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah. Karena seandainya kita menukil banyak sekali riwayat-riwayat ini, beliau diminta untuk menyampaikan akidah yang diajarkan Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani, dan Al-Imam Al-Muzani murid yang terakhir Imam Syafi'i, artinya yang mengikuti
Imam Syafi'i belajar kepada Imam Syafi'i sampai akhir hayatnya beliau. Akhir hayat Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i berpesan bahwa yang memandikan dirinya apabila meninggal adalah muridnya Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Dan itu sudah dilaksanakan. Dilaksanakan oleh Imam Al-Muzani, wasiat dari beliau, gurunya Imam Syafi'i. Beliau menulis sepeninggal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dituduh pada saat itu terjadi fitnah yang disebut dengan fitnah Al-Quran makhluk. Fitnah Al-Quran makhluk adalah fitnah yang ada pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebenarnya Imam Syafi'i juga mengalaminya karena beliau juga tinggal di Baghdad, dan di Baghdad pada waktu itu yang berkuasa seorang khalifah penguasa Al-Ma'mun, putra dari Harun Ar-Rasyid, yang mana ketika itu terpengaruh dengan tokoh Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah yang mana tokoh Mu'tazilah ini tidak bisa untuk mengajarkan akidahnya kepada kaum muslimin karena majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama ahlu sunnah yang mendominasi. Maka dia menggunakan penguasa untuk memaksakan akidah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka Imam Ahmad mempertahankan akidah ini beserta akidah yang lainnya, akidah Ahlus Sunnah. Nah, di antara yang mengingkari kemahatinggian Allah Azza wa Jalla pada waktu itu adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah yang mengingkari kemahatinggian Allah karena mempunyai konsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau mengatakan Allah di atas, dan syubhatnya luar biasa. Banyak kaum muslimin yang ragu. Banyak kaum muslimin yang ragu dengan apa yang disampaikan. Akan tetapi fitrah manusia demikian kuatnya. Bahkan yang menyatakan dirinya menyatakan tidak boleh mengatakan Allah di atas. Akan tetapi prakteknya atau apa yang ada dalam hatinya, dia mendapati dalam hatinya bahwa Allah ada di atas. Ada seorang tokoh yang menyampaikan pengingkaran terhadap kemahatinggian Allah ini. Sementara ada seorang muridnya atau yang duduk di majelisnya yang bernama Hamdani atau Hamadani. Ketika itu dengan menyampaikan berbagai argumen akli, berbagai argumen yang akal, menggunakan akal, mengatakan akhirnya Al-Hamdani atau Al-Hamadani ini bertanya kepada gurunya ini, da'na min hadhihi al-adillat, tolong sampaikan kepada kami dan tinggalkan berbagai dalil atau berbagai argumen yang itu semuanya adalah argumen dari akal, di mana gurunya ini mengingkari kemahatinggian Allah. Tetapi tolong kabarkan kepada kami, tolong kabarkan dan bagaimana menghadapi apa yang ada dalam hati kami, kata Hamdani. Setiap kami berdoa kepada Allah, maka senantiasa hati kami ini mengarah ke atas, mengarah ke atas. Ini kata Hamdani atau Hamadani. Ketika itu sang guru tidak langsung menjawab, tetapi berpikir, merenung, berpikir lama, yang akhirnya ketika tidak bisa menjawab pertanyaan, karena itu adalah sesuatu yang didapati di dalam hati, yang mana yang ditanya juga mendapati hal itu dalam hatinya.
Meskipun lisannya mengingkari kemahatinggian Allah, meskipun lisannya mengatakan tidak boleh mengatakan Allah di atas, tetapi hatinya mendapati ketika berdoa atau mengharapkan sesuatu dari Allah, atau ketika menyebut nama Allah, maka secara refleks hatinya mengarah ke atas. Dan bahkan akhirnya sang guru ini mengatakan hayyarani hamdani. Hayyarani hamdani atau hamadani. Hamdani ini membingungkan saya, membuat saya ragu dan kacau. Subhanallah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa mengingkari apa yang ada dalam fitrah manusia, bahwa Allah ada di atas. Dan meskipun mungkin sebagian di antara jamaah mendengar sebagian ustadz yang mengatakan tidak boleh mengatakan Allah di atas, tetapi apabila melihat ini rekaman jejak digital jejak digital mereka ini yang mengingkari atau yang mengatakan tidak boleh mengatakan Allah di atas, tapi prakteknya ini dia senantiasa menunjuk ke arah atas ketika menyebut Allah yang ada di atas. Subhanallah, menunjuk ke arah atas. Dan itu fitrah manusia. Rasulullah SAW bahkan menanyakan, Rasulullah dalam hadis yang sahih menanyakan kepada seorang anak kecil, seorang budak wanita masih kecil, masih bocah. Rasulullah SAW didatangi oleh Muawiyah ibn al-Hakam, majikan si budak ini, yang sudah memukulnya. Karena sang budak wanita ini teledor di dalam menjaga kambing, menjaga domba-dombanya yang dia gembalakan. Ternyata ada satu ekor domba yang disambar dan dimakan oleh serigala. Ketika itu sang majikan, yaitu Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, marah dan memukul si wanita ini. Tetapi setelah memukul dia menyesal dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah memukul budak saya, tapi akhirnya saya merasa bersalah. Dan di antara salah satu yang ingin dia tebus kesalahan itu adalah dengan membebaskan budak yang sudah dia pukul. Akhirnya Rasulullah SAW meminta untuk didatangkan si budak wanita ini. Masih bocah, masih kecil. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sang budak wanita, karena hendak dibebaskan, dan di antara syariat bahwa membebaskan budak itu syaratnya budak ini yang mau dibebaskan harus dalam keadaan dia itu beriman, artinya muslim. Kalau masih belum muslim, karena memang asal budak itu sebenarnya adalah diambil dari apa? Tawanan perang. Ini asal perbudakan. Jadi sebenarnya asal muasal budak itu adalah ketika tawanan perang dari pihak musuh yang kafir kemudian ditawan oleh kaum muslimin, maka mereka tawanan ini menjadi budak, bisa dimiliki atau hamba sahaya. Nah, di dalam syariat Islam dianjurkan membebaskan budak, tetapi disyaratkan yang bisa dibebaskan hanya yang sudah beriman. Kalau masih belum beriman, hanya bisa dihibahkan, dihadiahkan, atau dijual belikan, disewakan bisa, tetapi dibebaskan tidak bisa selama masih belum mukmin, belum masuk Islam. Maka Rasulullah SAW ingin mengetes keimanan si budak wanita ini meskipun masih kecil. Maka Rasulullah mengatakan kepada si anak, si bocah ini, si gadis kecil ini, Aina Allah, di mana Allah? Kata Rasulullah kepada sang anak, sang budak ini. Dan hadis ini hadis yang sahih. Di mana Allah? Hanya dengan satu pertanyaan yang pertama. Sang budak ini menjawab dalam satu riwayat, fis sama. Dengan tegas sang anak ini menjawab apa? Fis sama, di atas. Ini makna fis sama, di atas.
Maka Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat, ketika sang anak ini ditanya, Rasulullah, sang bocah ini hanya menunjuk ke arah atas. Di mana Allah? Menunjuk ke arah atas. Kemudian pertanyaan yang kedua, man ana? Siapa saya? Maka sang budak ini menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah, Rasulullah. Dalam sebagian riwayat disebutkan si anak ini mengisyaratkan, menunjuk kepada Rasulullah, kemudian menunjuk ke atas. Engkau, nah ini yang di atas. Artinya utusan yang di atas. Dan Rasulullah SAW hanya dengan dua pertanyaan ini sudah bisa mengetahui, menyimpulkan ini wanita, budak wanita yang masih kecil ini adalah wanita yang beriman. Hanya dengan dua pertanyaan, yaitu di mana Allah dan siapa saya. Dan dua pertanyaan ini menunjukkan ini dua pertanyaan penting. Sudah cukup sebagai bukti keimanan dia atau keislaman dia dengan pertanyaan yang pertama, di mana Allah, dan jawabannya di atas. Maka itu jawaban yang benar. Jawaban yang kedua, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Dua pertanyaan dengan dua jawaban yang benar sudah bisa dibebaskan si budak ini. Akhirnya Muawiyah membebaskan si budak ini. Tikha, kata Rasulullah, silahkan engkau bebaskan dia. Fa innaha mu'minah, karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang mu'minah, wanita yang beriman. Subhanallah. Nah, ini adalah jawaban Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga mengajarkan akidah ini, yaitu Allah di atas. Karena memang demikianlah yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Sebagaimana disampaikan tadi, ratusan ayat yang menunjukkan kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Itu baru dari Al-Quran, belum dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang seandainya dikumpulkan dan dibacakan di majelis ini tidak akan selesai. Tidak akan selesai dalam satu hari. Ini demikian banyaknya. Dan ini menunjukkan bahwa akidah ini, akidah yang sudah baku dan sudah diyakini oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum. Nah ini Al-Imam Al-Muzani, ini contoh yang disebutkan di dalam kitab beliau. Dan ini di awal kitab beliau, di dalam kitab Syarhus Sunnah karya beliau. Dan beliau, Imam Al-Muzani, dianggap sebagai murid terbaik Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, salah satu di antara murid terbaik. Dan beliau menuliskan kitab akidah ini. Beliau mengatakan setelah memuji kepada Allah, beliau mengatakan alin ala arsyihi, Allah subhanahu wa ta'ala alin ala arsyihi, Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan Allah danin, Allah dekat dengan ilmunya, min khalqihi, terhadap makhluknya, terhadap para makhluk. Allah dekat meskipun Allah maha tinggi. Kedekatan Allah tidak menafikan kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Nah ini banyak orang yang meragukan sifat kemahatingginya Allah ini dan mengatakan nanti kalau kita mengatakan Allah di atas, itu seperti kita menyamakan dengan makhluk, yaitu seperti kita sama saja dengan mengatakan seperti halnya lampu di atas. Nah ini. Dan mereka mengatakan di antara syubhatnya, kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Maka ini adalah syubhat yang berasal dari kerancuan berpikir. Karena sejak awal ketika menyebut Allah di atas sudah membayangkan Allah itu seperti makhluk. Dan inilah pantangan ahlu sunnah.
Ahlu sunnah pantangannya ketika disebut nama atau sifat Allah, maka yang paling pertama jangan menyamakan, mengkiaskan, menganalogikan dengan makhluk. Karena ketika seseorang ketika menyebut atau disebut sifat Allah, Allah mendengar. Jangan membayangkan mendengar itu dengan membayangkan mendengarnya makhluk. Sehingga akhirnya jadi apa? Jadi rusak. Tetapi Allah sudah mengabarkan di dalam Al-Quran seluruh sifat-sifat Allah, dan Allah Maha tahu bagaimana menurunkan dan memfirmankan dan menyampaikan kepada makhluknya, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang Allah turunkan itu sempurna, sudah sempurna dan sudah jelas gamblang. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling sharih, paling jelas maknanya. Dan Allah Maha Kuasa untuk menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang lugas, yang bisa difahami oleh seluruh makhluknya. Sehingga sifat-sifat yang Allah turunkan itu sifat-sifat yang jelas. Ini dan bisa difahami oleh makhluk tanpa harus menyerupakan dengan makhluknya. Ini. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita yakini, sehingga syubhat-syubhat yang datang tidak ada dasarnya, yang mengatakan Allah itu ada tanpa tempat atau tidak butuh tempat. Karena ahlu sunnah, para salaf, ketika mereka menetapkan Allah di atas arsy-Nya, tidaklah mereka meyakini Allah itu butuh kepada arsy. Dan sekali lagi, tidaklah makna Allah beristiwa berarti Allah itu duduk. Tidak ada penukilan yang sahih, bahwa makna istiwa adalah duduk. Tetapi makna istiwa adalah berada di atas. Dan namanya di atas tidaklah mesti membutuhkan yang di bawahnya. Langit di atas kita, apakah langit butuh kepada bumi? Langit tidak butuh kepada bumi. Langit jelas berada di atas bumi, jauh di atasnya. Dan tidaklah mesti ketika sesuatu di atas Allah, di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Bahkan langit di atas bumi, langit yang pertama di atas bumi ini jauh lebih besar. Langit yang kedua di atas langit yang pertama jauh lebih besar dari langit yang pertama. Demikian, semakin ke atas semakin besar. Demikianlah arsy Allah juga. Arsy di atas seluruh langit yang 7. Seandainya kata Rasulullah, seluruh langit dan bumi ini diumpamakan besarnya dengan kursi, baru kursi saja, maka ibaratnya langit dan bumi yang 7, langit yang 7 dibandingkan dengan kursi saja. Kursinya Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati dalam ayat kursi. Seandainya dibandingkan, itu seperti cincin atau rantai, satu mata rantai dibandingkan dengan padang pasir yang sangat luas. Itu kalau seandainya dibandingkan. Baru kursi dengan langit dan bumi. Sementara kursi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah seperti cincin tadi. Kursi seperti cincin, arsy Allah itu seperti halnya padang pasir yang luas tadi. Mau kita bandingkan, kita makhluk yang kecil ini dengan arsy Allah, luar biasa. Tidak mungkin. Dan Allah tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya, meskipun arsy. Artinya Allah Maha besar dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Sehingga ketika Allah di atas arsy, tidak berarti Allah butuh kepada arsy, dan tidak berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Tetapi Allah Maha besar. Bahkan meskipun dibandingkan dengan arsy, makhluknya yang paling besar, maka Allah lebih besar. Dan Allah Maha besar dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari makhluknya. Dan ketika Allah menyebutkan Allah Maha mendengar, maka tidaklah sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk.
Maha tingginya Allah tidak sama dengan tingginya makhluk. Nah, ini karena kemahatinggian Allah mutlak di atas segala sesuatu. Sementara ketinggian makhluk itu terbatas. Masih ada Allah di atasnya yang maha tinggi secara mutlak. Sehingga sifat ini sifat yang merupakan kesepakatan ahlu sunnah sejak dari zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya, ini sehingga ini adalah keyakinan yang sudah sejak turun-temurun diajarkan para sahabat kepada para tabi'in dan seterusnya hingga hari kiamat. Semoga kita bisa istiqamah di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah dan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla husnul khatimah hingga akhir hayat kita dan dikumpulkan di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'in hingga hari kiamat. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dalam kesempatan kita kali ini dan kita akhiri, dan apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan setelah ba'dal isya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karena waktu yang singkat tadi ba'dal maghrib, maka apabila ada pertanyaan maka kita berusaha menjawab apabila bisa saya jawab pertanyaan yang ada, dan apabila saya tidak bisa menjawab maka bisa disampaikan kepada ustadz yang lainnya biidznillah ta'ala. Falyatafaddal apabila ada yang ditanyakan terutama yang berkaitan dengan materi yang disampaikan tadi ba'dal maghrib. Bisa juga apabila ada pertanyaan yang lainnya. Fadal, monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu kita selalu menunjuk ke atas. Itu pengertian saya juga demikian. Karena dalam riwayat itu Rasul ada menerima wahyu itu adalah turun, wahyu yang turun. Artinya kesimpulan kita Allah itu ada di atas. Terus nanti tinggal di Allah ada di arsinya. Berarti itu letaknya juga di atas. Jadi kalau kita berdoa itu ada sebagian yang hanya dengan menunjuk jari, tapi ada sebagian juga yang dengan menengadahkan. Nah, ini semua dua-duanya menuju bahwa memang Allah itu di atas. Bagaimana sebaiknya kita berdoa itu? Apa cukup dengan begini? Dengan menengadahkan atau sebagaimana yang di Rasul itu mengatakan sampai kelihatan ketiaknya. Kemana itu? Baik. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang bagus tentang masalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang benar, apakah menunjuk ke atas begini atau berdoa mengangkat tangan? Mengangkat tangan di depan dada begini atau di muka atau di atas? Mana yang benar? Maka jawabannya semuanya ada riwayatnya dan ada tempatnya masing-masing. Rasulullah SAW apabila berdoa maka beliau mengangkat tangan. Ini yang mayoritas yang dilakukan adalah Rasulullah SAW adalah demikian. Dengan menggabungkan kedua tangan ini dan menghadapkan telapak tangan ke depan menghadap ke wajahnya. Ini yang biasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak ada riwayatnya adalah membalikkan tangan begini. Ya.
Ini doa tolak bala ini ya. Nah ini yang saya belum mengetahui adanya riwayat yang ketika mengucapkan doa tolak bala dengan menghadapkan kebalik. Riwayat yang benar, yang sahih adalah demikian. Nah, adapun riwayat yang menyebutkan Rasulullah juga ketika berdoa mengangkat jari telunjuknya demikian, ini adalah dilakukan dalam khutbah. Sebutkan khutbah Jumat, maka Rasulullah doanya tidak mengangkat tangan begini, tetapi dengan menunjukkan jari telunjuk, menghadapkan atau mengarahkan ke atas. Ini riwayatnya juga sahih dari Rasulullah SAW. Dan ketika sholat istisqa, dinukil salah satunya adalah ketika sholat istisqa, sholat minta apa? Hujan, maka Rasulullah mengangkat tangannya tinggi sampai disebutkan oleh sahabat yang meriwayatkan tentang angkat tangannya Rasulullah ini. Rasulullah ketika mengangkat sampai terlihat ketiaknya. Nah ini posisinya atau Rasulullah melakukan itu ketika doa pada waktu sholat istisqa minta hujan. Maka Rasulullah mengangkat tangannya sampai terlihat ketiaknya. Nah bagaimana kita ini meneladani Rasulullah? Maka apabila kita tidak sedang khutbah dan tidak sholat istisqa, maka mengangkat tangannya normal adalah apa? Begini. Ya sudah. Nah, ini dengan menggabungkan tangannya. Biasanya kan kita begini ya. Nah, ini riwayat yang sahih digabungkan. Nah, ini doa yang atau mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, yang dinukil dari Rasulullah riwayatnya adalah dengan menggabungkan antara kedua tangan. Ini yang sahih. Ini, adapun begini atau begini, nah, ini yang tidak didapatkan riwayatnya dari Rasulullah SAW. Termasuk yang begini. Ya. Jadi kita yang paling baik meneladani Rasulullah. Kalau khutbah, ya kita doanya demikian. Sebagaimana Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dari Rasulullah teladan yang baik. Yang sebenarnya kalau kita itu mengikuti Rasulullah lengkap. Semuanya ada riwayatnya. Nah ini, mau tidur pun caranya tidur Rasulullah juga ada. Cara sikat giginya Rasulullah juga apa? Juga ada. Dan berbagai macam perbuatan. Cara pakai sandal juga ada. Cara melepas sandal juga ada. Tuntunannya Rasulullah SAW. Rasulullah pakai sandal itu yang kanan dulu. Kalau lepas sandal yang kiri. Rasulullah pakai pakaian itu tangan yang kanan dulu. Pakaian. Kalau melepaskan yang kiri dulu. Masuk WC kiri dulu. Keluar WC kaki kanan dulu. Demikian. Sehingga sampai-sampai masalah yang kelihatannya sepele ini sudah ada tuntunannya. Nah ini, itu tentang masalah jawaban dari pertanyaan yang tadi. Sehingga semuanya ada dasarnya. Kecuali yang memang tidak ada dasarnya, maka kita tidak melakukannya. Atau apabila hadisnya yang dijadikan landasan amal itu lemah, maka kita tidak menggunakannya. Ini kaidah penting. Jadi kita ini meneladani Rasulullah. Bagaimana kita meneladani Rasulullah? Yang jelas valid dari Rasulullah. Valid itu yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ini memang benar-benar dari Rasulullah. Maka hadis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dari Rasulullah, ini yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah yang sahih atau yang hasan. Nah ini. Adapun yang dhaif itu artinya lemah. Lemah apanya? Lemah penisbatannya kepada Nabi. Lemah penisbatannya kepada Nabi. Apakah dipastikan bukan dari Nabi? Tidak bisa dipastikan bukan dari Nabi. Tetapi penisbatannya yang lemah. Apa mungkin bisa menjadi kuat? Mungkin.
apabila hadis yang lemah ini ternyata ditemukan dari jalan lain, jalan yang banyak, dan ternyata kelemahannya tidak terlalu tidak terlalu lemah, ya ada kelemahannya sedikit, tapi ketika datang dari berbagai jalan banyak yang meriwayatkan, bisa naik kepada derajat hasan tadi, bisa dijadikan landasan hukum. Nah itu kaidah yang penting dalam kita beramal, yaitu kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba. Ini berkaitan dengan masalah doa. Tetap salah satu di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah doa. Nah, ini doanya Rasulullah. Nah ini menunjuk ke atas. Berdoa, mengangkat tangan dan menghadapkan hati kita itu ke atas. Nah, ini. Dan dalam salat istisqa Rasulullah bahkan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Nah ini. Baik, jadi itu. Mungkin demikian. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Amin. Pertanyaan saya Ustaz, terkait perkara goib, yang pernah saya dengar bahwa sesuatu yang goib itu tidak boleh kita bayangkan kecuali ada dalilnya. Iya. Namun kalau misalkan berdasarkan hadis Jibril, ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan dari Jibril tentang ihsan, jadi Nabi menjawab kalau misalkan kita sholat, bayangkan melihat Allah, jika tidak mampu maka bayangkan Allah melihat kita. Lantas bagaimana kita untuk berada di posisi ihsan itu melihat Allah gitu? Ya, baik, membayangkannya. Baik, jadi permasalahan yang terkait dengan hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu ihsan? Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Setelah bertanya Islam, iman, kemudian apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, ini perhatikan lafadznya, ini sangat penting. Kita di dalam memahami hadis harus betul-betul kita memahami dengan lafadz yang benar. Karena lafadz ini yang harus kita perhatikan. Baru kemudian kita memahami lafadz tersebut. Maka di antara lafadz di sini, al-ihsan an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan, ka'annaka. Maka kata-kata seakan-akan bukan mengharuskan kita, bukanlah artinya melazimkan mengkhayalkan Allah. Kita untuk memahami hadis ini seakan-akan kita melihat Allah. Maksudnya apa? Seperti kita seakan-akan melihat Allah, sehingga ketika kita ini seakan-akan melihat Allah, maka kita betul-betul apa? Khusyuk, betul-betul tidak ada riya, tidak ada keinginan lain, harapan dari selain Allah, pujian dari makhluk. Kenapa? Kita sudah betul-betul seakan-akan melihat Allah. Artinya tidak perlu kita ini butuh kepada apa? Perhatian, pujian yang lain, karena Allah ada di hadapan kita, Allah melihat kita. Nah ini, dan seakan-akan kita ini melihat Allah. Nih, maka kalau kita ini merasa bahwa kita ini melihat Allah, artinya Allah ada di hadapan kita, nah ini, maka kita ini akan hilang perasaan atau keinginan untuk riya, keinginan untuk dipuji oleh orang ketika kita beribadah. Ketika kita itu hilang dari perasaan kita melihat Allah, maka yang muncul adalah apa? Ada keinginan kita ini dipuji oleh orang, dilihat. Kenapa? Karena kita nggak merasa dilihat oleh Allah, nggak merasa diawasi oleh Allah. Tapi ketika kita senantiasa merasa diawasi, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, maka perbuatan maksiat yang mungkin ada kita itu cenderung melakukannya, itu akan
akan bisa dihilangkan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan ihsan. Kita beribadah itu seakan melihat Allah. Artinya apa? Hilang sudah, nggak ada sama sekali riya, nggak ada sama sekali keinginan untuk dilihat oleh manusia, oleh makhluk. Tidak ada keinginan sama sekali untuk diperhatikan, untuk dipuji oleh makhluk. Ini maksud dari kata-kata apa? Ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, jika kamu memang tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak akan bisa, fa innahu yarak, maka sungguhnya, ini yang harus ditanamkan dalam hati kita, sungguhnya Allah melihat kita. Ini yang harus ditanamkan. Nah, ini yang harus ditanamkan. Jadi dua hal ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Seakan-akan melihat Allah. Nah, ini kalau kita tidak bisa seakan-akan melihat Allah, ya sudah. Yang penting ada perasaan kita itu adalah apa? Bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Inilah ihsan. Nah, ini paham sini kira-kira ya. Baik. Jadi ini yang dimaksudkan, sehingga bukan kemudian kita gimana kita mengkhayalkan Allah. Tidak ada keharusan untuk mengkhayalkan Allah. Nah, ini karena memang tidak akan ada manusia yang bisa mengkhayalkan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada syariat mengkhayalkan Allah ini. Nah, ini atau seakan-akan kita bagaimana caranya kita ini bisa seakan melihat Allah. Sampai ada yang salah faham dan sampai tersesat di dalam memahami hadis ini. Ya, ini hingga mengatakan bahwa sebagian orang itu bisa melihat Allah kalau sudah mencapai derajat ihsan ini. Yaitu apa? Bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ini yang tidak akan ada. Para nabi dan rasul pun tidak sampai pada derajat ini. Apakah ada orang yang bisa melebihi tingkatannya siapa? Para nabi dan rasul, hingga bisa melihat Allah. Nah, ini Nabi Musa saja ketika apa? Ketika minta kepada Allah, ini supaya andur ilaik. Nah, ini hari ini andur ilaik, ya Allah, tampakkanlah dirimu. Nah, ini maka Allah bertanya kepada Musa, apakah engkau tidak yakin? Awalam tu'min, engkau tidak beriman kepadaku? Maka Nabi Musa menjawab, bala, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk menenangkan hatiku. Nah, ini supaya saya bisa melihat apa? Dirimu. Nabi Musa yakin adanya Allah, bukan karena ingin melihat Allah itu karena nggak yakin adanya Allah. Wong namanya Musa langsung mendengar Allah. Jadi Musa ini mendengar Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kepadanya langsung tanpa melewati malaikat Jibril. Makanya Nabi Musa punya keistimewaan disebut kalimullah, yang langsung Allah berbicara kepadanya. Tetapi Nabi Musa ingin lebih apa? Lebih mantap hatinya, untuk tenang hatinya dengan melihat Allah Azza wa Jalla, bukan sekedar mendengar saja. Nah, ini maka pengen lebih apa? Lebih tenang hatinya. Maka kata Allah, nah ini engkau tidak akan bisa melihatku, maksudnya di dunia ini. Walakin, nah ini akan tetapi kata Allah, undur ilal jabal, lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, jika gunung itu tetap pada tempatnya utuh, nah ini tidak berubah, maka fasawfa tarani, maka engkau baru bisa melihatku. Kalau gunung itu tetap ada di tempatnya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan dirinya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, menampakkan dirinya itu adalah ketika salah satu hijab yang menghalangi makhluk dengan Allah dibuka, disingkap. Karena antara Allah dengan makhluk itu ada lapisan-lapisan hijab. Ada banyak lapisan, disebutkan 72 lapis hijab antara Allah dengan makhluk. Seandainya dibuka, disingkapkan satu saja, nah ini
Seandainya satu saja disingkap, satu lapis cahaya, hijabuhun nur, cahayanya atau hijabnya Allah itu adalah apa? Cahaya. Allah terhijabi dengan cahaya makhluknya. Maka cahaya-cahaya ini, lapisan-lapisan cahaya inilah yang menutupi antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dibuka saja, maka akan terbakar makhluk itu. Manusia bakal apa? Terbakar. Bukan hanya manusia, malaikat bisa terbakar karena wajah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menyingkapkan salah satu tabirnya ini ke gunung. Dan gunung itu falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Allah jadikan gunung itu dakka, hancur jadi abu. Bukan hanya berkeping-keping, keping-keping masih apa? Masih besar. Ini jadi apa? Tebu dakka. Nah, ini. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa langsung ini pingsan. Nah, ini kharra Musa, tersungkur dan pingsan. Nah, ini baru ketika siuman Nabi Musa apa? Siuman, maka Nabi Musa baru sudah nggak ada lagi keinginan. Nah, ini karena apa? Kalau diteruskan, Musanya yang akan apa? Hancur. Tetapi nanti pada hari kiamat Allah memberi kemampuan kepada manusia untuk melihat wajah Allah. Allah yang akan memberikan pada waktunya. Pada waktunya bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ini yang berkaitan dengan masalah melihat Allah, maka tidak ada yang bisa mengkhayalkan. Tidak ada yang bisa apa? Mengkhayalkan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak bisa. Faham kira-kira di sini? Ya. Masih ada? Tidak ada? Masya Allah. Yang bisa menjawab? Silakan. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Pertanyaan yang bagus. Nah, tentang masalah apa perbedaan antara ini manhaj, ini akidah, iya. Apa perbedaan manhaj dengan akidah? Akidah atau disebut juga dengan i'tiqad. I'tiqad, akidah ini maknanya sama. Yang kalau kita artikan keyakinan. Ya, ini yang artinya adalah apa? Keyakinan, sesuatu yang tertanam di dalam hati. Ya, ini yang sulit untuk dilepaskan, yang sangat kuat di dalam hati. Maka ini yang disebut dengan akidah, keyakinan. Nah, bagaimana dengan manhaj? Manhaj ini lebih luas dari akidah. Manhaj itu adalah jalan. Secara bahasa artinya adalah apa? Jalan. Dan bisa juga diartikan prinsip. Prinsip. Seorang punya prinsip, artinya dia mempunyai apa? Jalan berpikir, jalan di dalam seorang menjalankan agama ini, metode, maka ini juga bisa disebut dengan manhaj. Metode di dalam memahami agama, prinsip di dalam memahami agama ini.
Nah, ini juga bukan hanya dalam masalah akidah. Dan akidah adalah salah satu di antara bentuk manhaj. Bagaimana manhajnya, pemikirannya? Nah ini, maka ini berkaitan dengan akidahnya. Sehingga tidak bisa dilepaskan manhaj ini bukan akidah, akidah bukan manhaj. Tidak. Akidah ini adalah juga merupakan manhaj, jalan hidup seseorang, prinsip hidup seseorang. Maka prinsip hidup ini dibangun di atas akidah. Prinsip-prinsip dalam menjalankan agama ini dasarnya adalah akidah yang benar. Kalau akidahnya benar, maka manhajnya ini akan bisa diarahkan kepada manhaj yang benar. Jalan hidupnya atau prinsipnya di dalam memahami agama ini akan benar. Sehingga ini kaitannya yang sangat erat antara akidah dan manhaj. Ini akidah dan manhaj. Sehingga manhaj adalah istilah. Bagaimana seseorang di dalam memahami fikih? Ini disebut manhaj dalam fikih. Bagaimana seseorang di dalam mengambil akidah, artinya menjadikan dasar dalam suatu akidah. Maka ditanya, apa manhajnya dalam akidah? Bagaimana cara dia mengambil apa? Akidah. Maka ini metode mengambil akidah, ini disebut manhaj. Nah ini, manhaj yang benar di dalam mengambil akidah akan menjadikan akidahnya juga benar. Tetapi manhaj yang salah di dalam berakidah akan menjadikan akidahnya sesat. Nah ini prinsip yang benar akan membawa kepada akidah yang benar. Demikian juga sebaliknya, akidah yang benar akan membangun prinsip-prinsip yang benar. Nah, sehingga terdapat hubungan yang erat antara akidah dengan manhaj. Makanya ini akidah salaf dan juga disebut manhaj salaf. Karena itu bisa jadi akidah dan manhaj mempunyai makna yang sama ketika dipisahkan, tetapi ketika dia digabungkan mempunyai makna yang berbeda. Nah, ini antara hubungan antara akidah dan manhaj. Sehingga bisa jadi bagaimana manhajnya? Manhajnya dalam fikih dia ini menggunakan dalil Al-Quran, sunnah yang sahih misalnya saja, tidak menggunakan hadis yang dhaif. Nah ini manhajnya atau prinsip di dalam dia mempelajari ataukah mengamalkan fikihnya. Demikian juga dalam akidah, bagaimana manhajnya di dalam berhadapan dengan penguasa yang zalim. Nah ini juga disebut bagaimana akidahnya di dalam menghadapi penguasa yang zalim. Sehingga ini mempunyai kesamaan di satu sisi. Nah ini di satu sisi mempunyai makna yang berbeda. Manhaj itu jalan atau prinsip jalan hidup. Kalau akidah adalah keyakinan. Nah ini keyakinan bisa berasal dari prinsip ini tadi. Ya. Dan akidah yang benar akan membentuk prinsip-prinsip yang benar. Nah kemudian tadi apa pertanyaan kedua? Bahayanya. Pertanyaannya yang kedua, bahayanya seorang yang akidahnya menyimpang. Salah satunya berkaitan dengan keyakinan di mana Allah. Di mana Allah? Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ini pelajaran berharga dari beliau rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan, barang siapa yang tidak meyakini Allah di atas, maka dia telah kafir. Bayangkan, ini Abu Hanifah sangat keras beliau ini di dalam masalah ini, masalah di mana Allah. Bukan hanya itu, Abu Hanifah juga menyatakan, barang siapa yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, tetapi dia mengatakan
saya tidak tahu di mana arsy. Ya ini, apakah di atas ataukah di tempat yang lain, di bawah. Maka kata Abu Hanifah ini juga kafir. Bayangkan, ini sangat keras ya. Ini, demikian tegasnya dan kerasnya Abu Hanifah dalam masalah ini. Dan bahkan tidak ada yang dinukil lebih keras, lebih tegas daripada Abu Hanifah. Kalau kita pakai Abu Hanifah, wah, banyak ustadz yang kita kafirkan nanti. Ini. Karena apa? Mengatakan nggak boleh Allah di atas, ya. Ini. Atau nanti Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita katakan di atas sama dengan lampu di atas. La haula wala quwwata billah. Padahal yang mengatakan Allah di atas ya Allah sendiri. Kenapa kita ini tidak menyatakan, tidak berani menyatakan Allah di atas? Allah a'amintum man fis sama. Ini man fis sama, siapa yang mengatakan fis sama? Allah. Allah yang mengatakan dirinya fis sama. Ini Allah sendiri. Allah beristiwa di atas arsy. Kenapa kita tidak kenapa kita ragu, tidak yakin dengan mengatakan Allah di atas arsy? Allah beristiwa di atas arsy. Sekali lagi tadi, beristiwa bukan bermakna duduk. Ini sehingga apa? Kalau duduk berarti membutuhkan tempat duduk. Kalau Allah duduk di atas arsy, akhirnya ini, oh Salafi itu mengatakan Allah duduk di atas arsy. Siapa yang mengatakan Ustadz Allah duduk di atas arsy? Ini Allah beristiwa di atas arsy. Beristiwa itu berada di atas. Ala wartafa'a. Ini yang dinukil dari para salaf tentang makna istiwa. Istiwa itu di atas. Selesai. Nggak perlu dipahami yang lainnya. Kemudian sehingga apa? Makna istiwa ini ala wartafa. Di atas, tinggi, di atas. Itu makna istiwa. Di atas arsy. Kalau ada orang yang mengatakan masa Allah ada di atas arsy, nanti butuh kepada apa? Arsy. Ini. Dan sebagian ustadz ini apa sampai mengatakan, lah iya kok Salafi mengatakan Allah di atas apa? Arsy, berduduk di atas arsy berarti nanti butuh kepada apa? Arsy. Ini. Kalau arsy-nya dicabut nanti bagaimana? Ini. Sehingga ini adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dia kiaskan Allah itu dengan makhluk. Sehingga apa? Sehingga akhirnya orang yang mengartikan atau yang mengatakan demikian, sesungguhnya sejak awal ini sudah menyerupakan dulu Allah dengan apa? Makhluk. Ketika disebut beristiwa, berarti istiwanya sama dengan makhluk. Tidak bisa. Ahlus sunnah, salafi, para salaf, ketika mereka mengatakan beristiwa, maka sejak awal tidaklah ada di dalam benak mereka penyerupaan kepada apa? Allah makhluk. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, ini perhatikan, ini kaidah penting di dalam menjawab seluruh syubhat yang berkaitan dengan masalah sifat Allah. Nanti akan saya sebutkan bagaimana cara kita apa? Supaya kita ini sangat mudah memahami sifat Allah dan tidak termakan syubhat-syubhat yang banyak beredar sekarang ini. Imam Malik ketika ditanya oleh seseorang yang duduk di majelis beliau, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, ini pertanyaan. Ya Aba Abdullah, innallaha qala, sungguhnya Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini ayat, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Fa kaifa istawa? Bagaimana beristiwanya Allah? Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ada yang bertanya seperti itu, dan ini juga dinukil peristiwa ini juga dari gurunya Imam Malik, Rabi'ah, namanya Rabi'ah, gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Mirip. Imam Malik ketika itu menundukkan pandangannya ke bawah dan dahinya berkeringat. Ini kalau Imam Malik marah, ini
kelihatan. Ini Imam Malik sedang marah ini. Sedang marah. Menahan marah. Berkeringat. Ini kalau bahasa kita bahasa apa? Gregetan apa? Ya. Apa bahasa baliknya ini? Hah? Pokoknya ini apa? Imam Malik menahan emosinya. Setelah itu, setelah reda emosinya, Imam Malik mengatakan, "Aina sa'il?" Mana yang bertanya tadi? Ini. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Al-istiwa ma'lum." Istiwa itu Allah beristiwa di atas arsy. Ayat ini jelas maknanya. Beristiwa itu di atas. Nah ini. Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maknanya jelas, maklum. Sudah maklum. Maklum itu apa? Sudah jelas, sudah diketahui. Maklum itu bahasa Arab. Oh, saya sudah maklum. Ini sudah apa? Sudah diketahui. Itu. Sebenarnya ungkapan yang salah. Saya sudah maklum. Ini. Yang dimaklumi adalah yang diketahui. Orangnya alim, saya sudah mengetahuinya. Alim itu. Kalau maklum itu adalah yang diketahui. Itu sudah maklum. Wal kaifu, adapun bagaimana istiwanya Allah, ghairu maklum atau majhul. Tidak diketahui, nggak ada yang memberitakan. Tidak ada riwayatnya tentang bagaimana istiwa Allah. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan istiwanya Allah di atas arsy adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang istiwa itu adalah apa? Bid'ah. Kata Imam Malik, keluarkan mubtadi ini. Kata Imam Malik, akhriju hadzal mubtadi. Imam Malik menunjuk kepada apa? Orang yang bertanya, cuma tanya. Tapi ini pertanyaan enggak pernah ada sebelumnya. Sahabat enggak pernah tanya Rasulullah. Tabi'in enggak pernah tanya kepada sahabat. Ini kok ada orang tanya. Ini pertanyaan baru. Pertanyaan ini bid'ah. Ya ini Imam Malik rahimahullah demikian kerasnya dalam masalah ini. Nah, ini 4 kalimat Imam Malik ini menjadi sebuah kaidah. Imam Malik seorang imam Ahlussunnah. Akidahnya Imam Malik akidah Ahlussunnah. Sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Ahmad, sama dengan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Sama semuanya. Allah fis sama. Allah beristiwa di atas arsy. Nah ini. Nah, Imam Malik rahimahullah ta'ala perkataan ini bisa diambil faedahnya terhadap sifat-sifat Allah yang lain yang ditanyakan. Contohnya, ada yang mempertanyakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Lalu kemudian Allah berkata, nah ini, man salani la'utiyannah. Barang siapa yang minta, aku akan beri. Man ista'adani la'u'idhannah. Barang siapa yang meminta perlindungan, aku akan beri perlindungan. Dan di sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Ada sebagian ustadz, semoga Allah memberi hidayat kepadanya. Nah ini dan mengatakan, kan namanya sepertiga malam itu di belahan bumi yang satu berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita katakan Allah itu turun sepertiga malam yang terakhir dengan turun yang maknanya turun, ini berarti Allah tidak pernah berhenti turun, artinya tersenantiasa turun. Karena apa? Sepertiga malam terakhir itu senantiasa ada. Nah ini akhirnya apa? Kalau kita mengatakan Allah itu mensifati turun, maka kita menyamakan dengan makhluk. Nah ini bagaimana ini? Maka pertanyaan seperti ini
Ini sudah bentuk membagaimanakan turunnya Allah dan mengkiaskan turunnya Allah dengan turunnya apa? Makhluk. Bagaimana turunnya makhluk? Turunnya makhluk kalau turun dari suatu tempat ke tempat yang di bawahnya berarti meninggalkan tempat yang di atasnya. Iya. Ini kan turun, makna turun. Turun ini turunnya makhluk. Turunnya apa? Makhluk. Turunnya makhluk mengharuskan dia karena besarnya atau karena kecilnya. Nah ini, sehingga ketika dia itu kecil, turunnya makhluk, turun semuanya, tubuhnya ini yang sebesar apapun, tapi masih makhluk terbatas, maka dia meninggalkan tempat yang tinggi, kemudian tempat yang rendah. Ketika turun, maka karena bentuknya yang kecil, maka yang di sini sudah apa? Kosong. Ini turunnya apa? Turunnya makhluk, sekali lagi turunnya makhluk. Dan Allah Maha Besar, tidak bisa kita kiaskan dengan akal kita, kita analogkan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Syubhat yang seperti ini karena di dalam kepalanya, yaitu apa? Bahwa Allah itu seperti apa? Makhluk. Dengan memahami turun seperti itu, akhirnya yang terjadi, ini sifat dinafikan dari Allah. Oh, yang turun itu bukannya Allah Azza wa Jalla, tetapi yang turun apanya misalnya? Pahalanya yang turun adalah makhluknya Allah, malaikatnya Allah. Jadi yang turun bukan Allah. Akhirnya menyelisihi apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika menyampaikan Allah yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia, kira-kira diucapkan Rasulullah apa yang difahami sahabat? Yang turun itu Allah atau bukan? Sahabat tidak ada yang bertanya Allah itu turun bagaimana, atau yang turun berarti bukan Allah. Tidak ada satupun penukilan. Saya tantang orang yang mengatakan demikian Allah yang turun itu bukan apa? Bukan Allah. Datangkan dari sahabat Rasulullah yang langsung mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW. Nah ini, adakah pertanyaan sahabat mempertanyakan tentang turunnya Allah Azza wa Jalla? Para sahabat ketika mereka menyampaikan hadis ini dari Rasulullah, menyampaikan apa adanya, tanpa menjelaskan bahwa yang turun ini adalah bukan hanya, hakikatnya bukan Allah, itu majas dan sebagainya. Tidak ada sama sekali. Para sahabat mereka menyampaikan hadis-hadis seperti ini kepada kita dan disampaikan apa adanya tanpa mentakwil. Artinya menyampaikan ya Allah turun, tapi turunnya Allah wallahu a'lam. Kaidahnya sama dengan istiwa. Nuzul itu maklum. Apa itu nuzul? Turun itu maknanya maklum, jelas. Semua orang paham makna turun. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya turun itu adalah apa? Majhul, enggak diketahui. Kenapa enggak diketahui? Untuk mengetahui kaif bagaimana, harus mengetahui zatnya dulu. Ada yang tahu zatnya Allah? Ada yang tahu langit dunia? Ada yang tahu arsy? Tidak ada yang tahu. Sementara Allah turun, ini sifat yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Hadisnya sahih. Allah turun. Maka kita fahami Allah itu turun, maknanya jelas. Bagaimananya wallahu a'lam. Selesai sebenarnya. Sehingga tidak kita katakan, kita mengkaifiatkan turunnya Allah. Oh ini kan sepertiga malam di mana-mana. Sudah. Ya ini, jangan kita itu belarah itu bahasa Jawa ini. Itu apa namanya?
mengembara ya. Ini kemana-mana akal kita itu menerawang, membayangkan, mengkhayalkan. Karena apa? Kita ini ketika sudah mengkhayalkan, kalau Allah itu turun, berarti turunnya sama dengan makhluk, berarti turun terus. Ini berarti nggak ada di atas arasnya. Nah ini nggak ada di atas arasnya. Nah akhirnya apa? Akhirnya menolak sifat di atas aras, atau menolak sifat turun, atau mentakwilkan yang turun bukan Allah, tapi yang turun adalah dan seterusnya ditakwilkan. Ini yang tidak pernah ada di masa salaf. Nah ini, saya menantang orang yang mengatakan demikian, mendatangkan dari para salaf penafsiran seperti ini. Karena ini masalah akidah. Akidah itu instan. Artinya apa? Dari Allah Azza wa Jalla disampaikan kepada Jibril, Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, sama ini. Nah ini, tidak perlu diolah. Akidah itu sesuatu yang sudah apa? Sudah jelas. Disampaikan demikian secara estafet, para sahabat menyampaikan tabi'in, ya seperti itu. Tanpa harus ditakwilkan. Tidak ada penukilan takwil dari para salaf yang mentakwilkan secara detail, ini seperti ini, maksudnya enggak seperti ini, dan seterusnya. Ini metode baru, manhaj baru di dalam memahami nas. Adapun yang dinukil dari para salaf, mereka mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Fahami, jalankan sebagaimana datangnya tanpa membagaimanakan. Seperti turun tadi, ayat-ayat yang menunjukkan turun. Nah ini, maka amirruha kama ja'at, jalankan, sampaikan sebagaimana datangnya. Datangnya bagaimana? Rasulullah mengabarkan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sampaikan apa adanya. Itu lafadznya Rasulullah. Ini bagaimananya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sehingga kita tidak menyerupakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Kita menetapkan sifat tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kita tetapkan Allah turun, iya. Karena apa? Rasulullah yang mengabarkan. Rasulullah menggunakan bahasa Arab, para sahabat juga paham bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa yang jelas maknanya. Ini paham sini kira-kira ya. Insyaallah dengan kita ini memahami sebagaimana pemahaman sahabat, pemahaman salaf, kita ini akan selamat dan mudah di dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Gampangannya apa? Ini Allah kan sifat turun. Iya. Turunnya Allah tidak sama dengan makhluk. Bagaimana? Al-kaifu majhul. Kaifnya Allah yang maha tahu. Kenapa? Untuk memahami kaif itu harus memahami zat. Ya ini, memahami zatnya. Malaikat punya sayap, masna, sulas, ruba, 2, 3, 4. Bahkan Jibril berapa? 600 sayap. Beritanya sahih, sahih. Bagaimana sayapnya Jibril? Rasulullah hanya mengabarkan setiap sayap menutupi ufuk. Susunannya bagaimana? Ini bagaimana ini yang tidak ada. Sayap 3 itu terus bagaimana tempatnya, posisinya? Ada beritanya? Tidak ada. Tapi beritanya cuma apa? Masna, sulas, ruba. Malaikat itu uli ajnihatin, ada sayapnya 2, 3, 4. Ayat ini jelas bahasa Arab, Rasulullah menerima juga dalam bahasa Arab, disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in dan seterusnya. Tanpa ada pertanyaan bagaimana tentang sifat-sifat ataukah perkara gaib yang dikabarkan itu. Nah ini, maka kita fahami sebagaimana datangnya. Sebenarnya mudah, iya kan? Sebenarnya mudah. Nah ini, ada yang kesulitan memahami seperti itu. Insya Allah mudah, ya kan? Ini. Karena apa? Karena kita nggak tahu bagaimana Allah, maka kita nggak akan tahu bagaimana sifatnya, bagaimana turunnya. Ya, baik. Ya, sampai di sini. Insya Allah kita akan sampai di sini. Insya Allah, biidznillah taala kita akan lanjutkan dalam kesempatan besok. Insya Allah taala. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita akhiri. Ini hadiahnya kok malah ketinggalan ini.
Yang bertanya saja, ya. Yang bertanya silahkan mengambil. Wah, yang bertanya lebih dari 3. Ini, taib. Yang pertanyaan siapa saja ini? Baik, yang pertama saja ya, as-sabiqunal awwalun minas sailin ya. Insyaallah yang 3 penanya pertama insyaallah yang mendapatkan hadiah karena cuma 3 ya. Baik, insyaallah. Penanya yang berikutnya kalau ada hadiahnya silakan hadir besok, mungkin ada hadiahnya ya. Ini. Baik. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu